Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustami Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan dari SKP yang mungkin Bapak Ibu alami. Apa sih? Jadi di sini tidak balance antara jumlah pegawai dengan pegawai yang sesungguhnya. Seperti itu ketika kita akan mengirimkan SKP di semester pada bulan Oktober, November, dan Desember. Dan selanjutnya, karena mulai saat ini, mulai di bulan Oktober itu sudah diberlakukan 70% dari atasan itu harus sama penilainya ataupun harus balance total dari keseluruhan yang dinilai. Maksudnya seperti apa? Kita bahas di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stdaddy_abajono. Atau Bapak Ibu juga boleh TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua mungkin mengalami permasalahan ini dan tidak tahu bagaimana langkah untuk mengatasinya. Tinggal lihat video ini sampai dengan selesai, jangan di skip videonya. Karena ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan jumlah ASN itu tidak sesuai dengan realita penilaian yang ada, baik berkurang ataupun justru bertambah. Apa yang mengakibatkan hal ini? Kita bahas di sini. Yang pertama adalah yaitu adanya informasi 2 SKP pada P3K, di mana sudah membuat 2 informasi SKP tapi dinilainya itu sudah 2. Dalam artian seperti ini. Ada 2 informasi SKP, seharusnya yang dinilai hanya 1 di bulan Oktober. Nah, itu kadung dinilai 2 di bulan Oktober, November, dan Desember. Mengakibatkan hal itu lebih dari yang dinilai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya pensiun. Pensiun mempengaruhi jumlah ASN. Mungkin pensiunnya belum dinonaktifkan sehingga masih muncul di tampilan dashboard semester di sini. Yang ketiga adalah cuti. Ada ASN yang cuti, mungkin mengerjakan SKP, sehingga harus dinilai, mau tidak mau harus dinilai oleh atasan. Atau yang cuti tersebut itu sudah selesai, tapi cutinya masih diaktifkan di akun semester. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana langkah untuk mengatasinya? Kita bahas. Yang pertama adalah untuk yang P3K 2 periode dan dinilai seharusnya hanya 1 tapi kadung dinilai ada 2. Langkah untuk menghapusnya bagaimana? Kita lihat masalahnya seperti ini. Jadi SKP dimulai bulan Oktober, di sini harus ada kebalansan atau kesinkronan Bapak Ibu semua. Di sini contoh saja jumlah total yang dinilai saat ini adalah 25. Jumlah total yang dinilai saat ini adalah 25. Nah, jumlah total ASN yang cuti di sini sudah 0. Jumlah total ASN CLTN di sini juga 0. Nah, nilai predikat kinerja Anda bulan 10 adalah baik. Nah, dari baik ini otomatis 70% di sini harus baik. Nah, berapa 70% dari 25? Mungkin sekitar ada berapa orang. Jadi sekitar, coba kita hitung pakai kalkulator. Di sini 70% 25 dikali 70%. 70%. Jadi mohon maaf saya menggunakan HP langsung Bapak Ibu semua biar jelas. Nah, 17 orang, paling tidak 18 orang ini harus bernilai baik di sini. Jadi 18 orang harus bernilai baik. Nah, di sini baiknya ada 20. Ini tidak akan bisa balance di bawah. Nah, seharusnya bagaimana, Mas? Jadi di sini Bapak Ibu semua, di sini masih banyak permasalahan. Yang pertama permasalahannya adalah baiknya masih kurang. Di sini baiknya tidak sesuai dan total SN yang masih tidak sesuai. Nah, baik ini harus dikurangi. Jadi harus mengurangi beberapa orang yang dinilai baik ini harusnya 18 orang. Jadi harus 18 orang. Nah, di sini 20, ini harus dikurangi 2. Itu untuk baiknya ini agar hijau. Di sini kalau sudah hijau aman. Kemudian total ASN-nya 28, sedangkan yang di sini yang memplotting bawahannya itu hanya 25. Nah, ini harus dikurangi. Bagaimana langkahnya? Dicek. Ini mungkin P3K-nya dinilai 2 kali.
Dan saya tanyakan memang dinilai 2 kali. Bagaimana untuk menurunkan statusnya P3K yang dinilai 2 kali? Maka kita lihat di SIMasternya, yaitu masuk pada SKP, kemudian di bawah di sini masuk pada turun status. Ini menggunakan SKP, maksudnya SIMaster yang berwarna hitam miliknya fasilitator. Masuk pada yang di sini Bapak Ibu semua. Turun status di prestasi predikat kinerja. Predikat kinerja bulanan di bulan Oktober. Kemudian dicari di sini katanya namanya adalah Bapak Akbar. Juga P3K Akbar. Nah, seperti ini. Kita klik cari. Kemudian kita tunggu. Kadang SIMaster kan sedikit lemot sekarang Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu harus bersabar untuk menunggu. Biasanya Bapak Ibu semua ketika dilakukan pencarian, pastikan ya bulannya, kemudian namanya, NIP-nya diisi dan klik cari. Pasti di sini akan muncul 2. Ini kebetulan sudah dihapus oleh operator di sana. Ini bisa dilakukan oleh fasilitator sekolah. Ingat, oleh fasilitator sekolah. Bukan yang dari akun Bapak Ibu semua, tapi ini dari fasilitator sekolah. Di sini harus dihapus, di-delete salah satu. Nah, yang mana Mas yang mau di-delete? Tentunya yang ada di bulan tersebut atau di tanggal. Ini harus dicek dengan akun yang bersangkutan ya Bapak Ibu semua. Jadi jangan asal menghapus, dicek yang tanggal berapa yang sudah aktif. Seandainya di sini dihapus semua, dikosongkan, tidak ada yang ini, tidak ada juga, maka harus dinilai lagi oleh atasan. Jadi cara menghapusnya mudah sekali, yaitu ada di turun status, kemudian di status predikat kinerja bulanan ASN. Dan dicari bulan apa? Bulannya, namanya, NIP-nya, pasti di sini akan muncul 2 jika lebih. Atau mungkin ada yang memplotting Bapak Ibu semua, jika lebih ASN-nya mungkin diplotting dari lembaga lain, memplotting Bapak Ibu semua. Salah memplotting itu juga bisa. Kelebihan ASN di sini, jadi kelebihan ASN pada di sini Bapak Ibu semua, di total yang ada di sini itu dikarenakan salah satunya adalah kelebihan dinilai predikatnya yang P3K itu kelebihan dinilai, atau memang ada ASN lain yang masuk di akun Bapak Ibu semua. Jadi salah bawahan, dicek saja dan sampaikan lembaga mana nantinya, kan seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu semua, di situ yang mempengaruhi ini itu karena pensiun masih, dia seharusnya pensiun tapi masih ada dan kadung dinilai. Langkahnya sama untuk menurunkannya, Bapak Ibu bisa turunkan status di predikat kinerja menggunakan akun fasilitator itu, kemudian dinonaktifkan. Misalnya Bapak Ibu tidak tahu cara menonaktifkan, langkahnya dicek di akun fasilitator dan di akun ASN, atau bisa ke cabang dinas. Kalau misalnya di akun fasilitator sekolah tidak ada, di akun cabang dinas. Yang ketiga adalah karena cuti. Nah, cuti di sini jika hanya 18 hari atau berapa, itu tidak perlu dinonaktifkan, itu tidak apa-apa karena kan masih dalam 1 bulan itu. Tapi kalau misalnya sudah cuti melahirkan, cuti haji, itu sudah lebih dari 1 bulan. Nah, langkahnya Bapak Ibu itu harus di-upload SK cutinya. Meskipun cuti sakit dan sebagainya tetap di-upload Bapak Ibu semua, hanya saja jangan diaktifkan. Seperti apa sih maksudnya seperti ini? Jadi untuk mengupload SK cuti itu di master data. Ini akun sekolah bisa, akun dari lembaga juga bisa. Di master data ASN. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa tunggu. Itu masuk di fitur Binkes. Nah, di sini ada cuti, diklik kemudian akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal tambah di sini, kemudian diisikan datanya, baik TMT cutinya mulai kapan. Dan nanti jangan lupa untuk diaktifkannya di sini. Biasanya gambar pensil, aktifkan Y. Jika cutinya Bapak Ibu itu misalnya sampai dengan 3 bulan atau seperti apa, karena itu mempengaruhi SKP. Tapi kalau misalnya hanya berapa hari, mendingan cutinya diupload saja tapi aktifkannya jangan di Y, tetap N di sini Bapak Ibu semua. Karena ini sangat lemot sekali. Sekarang SIMaster tidak dapat diakses. Nah, begitulah langkahnya.
Hingga dapat disimpulkan beberapa penyebab yang barusan sudah saya jelaskan tersebut itu mempengaruhi predikat kinerja yang akan dikirim ke bawahan oleh atasan tidak akan bisa terrealisasi. Jadi langkahnya ikuti saja tutorial yang saya buat barusan, pasti akan bisa. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi yang ingin komentar, cantumkan di kolom komentar di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Dan saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.